Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Ipul di sini yang akan menyajikan materi pelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Tujuan daripada pembelajaran ini anak-anak, yang pertama, setelah membaca teks PowerPoint di layar, siswa mampu menuliskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang teks bacaan, siswa mampu menyajikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Setelah menonton video tentang organ pernapasan hewan, siswa mampu membandingkan organ pernapasan pada hewan. Setelah berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran pada video ini kita baru akan membahas pada muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya dan kalimat tanya. Ya, perlu diketahui ya, dari gambar ini, perhatikan gambar di samping, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di samping. Yang kedua, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu. 3. Apa pula persamaannya? 4. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? 6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa oksigen ya. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Nah, kita lihat di sana ada gambar binatang, ada kambing, ada ayam, ada bebek, kemudian ada manusia juga ya. Apakah mereka juga butuh oksigen semua? Nah, ini yang silakan nanti didiskusikan dengan teman-teman kalian ya. Selanjutnya anak-anak, yuk kita baca teks dan kita simak. Ada gambar seorang gadis yang sedang melihat akuariumnya yang di dalamnya ada kolam ya. Dan mari kita baca teks berikut ini yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, baik anak-anak, dari bacaan teks tadi yang berjudul Dayu dan Ikan Hias, dapat kita lihat pada mind map atau peta pikiran dari kerangka teks tadi. Judulnya adalah Dayu dan Ikan Hias. Ya, Dayu dan ikan hias. Nah, dari bacaan tadi dapat kita buat berbagai macam pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kemudian kapan, kapan juga masih ada apa, ya. Nah, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? 3. Di mana ikan hias itu dipiara? Yang keempat, kapan ikan hias itu diberi makan? Kelima, kapan akuarium dibersihkan? Dan yang keenam, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ya, untuk jawabannya silakan kalian tulis di kolom komentar pada
channel MC Media ya, di bawah video ini ada kolom komentar, silahkan dijawab di sana. Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi yang baru bergabung dengan MC Media, tetap dukung terus channel ini dengan klik like, subscribe, komen, dan share. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang kata tanya. Nah, untuk lebih jauh kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan itu. Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam kalimat tanya. Pertanyaan biasa akan diakhiri dengan sebuah tanda tanya ya. Di kalimat tanya, kalau anak-anak menulis kalimat tanya, membuat kalimat tanya, itu di akhir kalimat harus diberi tanda tanya. Nah, dalam bahasa Indonesia dikenal 5 tipe pertanyaan, yakni yang pertama, apa? Untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. 2, siapa? Untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. 3, mengapa? Ya, ini untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Misal kemarin atau tadi jam 4, jam 5, dan seterusnya. 5, di mana? Ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Ya, kapan terjadi kecelakaan itu misalkan, atau di mana ya, di mana terjadi kecelakaan itu. Nah, menanyakan tempat ya. Kemudian yang keenam, bagaimana? Untuk menanyakan suatu cara atau proses pengerjaan sesuatu. Yang 7, berapa? Ini digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Berapa meter, berapa kilo, berapa banyak, berapa ekor. Nah, baik anak-anak, untuk lebih memperdalam tentang kata tanya tadi, ya, dari kata tanya bisa kita buat sebuah kalimat tanya. Nah, apa sih kalimat tanya? Kalimat tanya itu merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan. Arti kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Nah, contoh kalimat tanya bisa kita lihat di berikut ini. Yang pertama, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Ini menggunakan kata tanya, mengapa. Yang kedua, apakah ayah jadi berangkat ke Surabaya pada hari ini? Ini menggunakan kata tanya, apa. Dikatakan ini untuk mempertegas ya, memperkuat. 3, siapa yang memelihara ikan hias? Ya, ini menggunakan kata tanya, siapa. Dan yang keempat, kapan kamu pulang dari Semarang, Anton? Ini menanyakan waktu, menggunakan kata tanya, kapan. 5, berapa ekor ikan hias yang dipelihara Dayu? Ini menggunakan kata berapa. Yang keenam, bagaimana kamu pergi ke sekolah tiap hari? Ini menggunakan kata tanya, bagaimana. Ya, ini menggunakan caranya. Misalkan naik sepeda, jalan kaki, naik bis, dan lain-lain. Yang ketujuh, di mana kau beli buku ini, Tina? Ya, di mana ini menanyakan tempat. Ya, di mana kamu tinggal, Anton? Nah, dan sebagainya. Baiklah anak-anak, untuk menguji kemampuan kalian, ya, buatlah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya berikut ini. Yang pertama, apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, bagaimana, dan berapa ya. Silakan kalian buat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sudah tersedia itu ya. Silakan sesuai dengan bahasa kalian sendiri, buat kalimat pertanyaan dan dikerjakan di buku tugas kalian. Baik anak-anak,
untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami materi yang telah disajikan tadi, ya. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya berikut. Yang pertama, apa? Yang kedua, kapan? 3, di mana? 4, mengapa? 5, siapa? Dan 6, bagaimana? Serta 7, berapa? Ya, seperti tadi sudah ada contohnya, apa digunakan untuk menanyakan apa. Pak Irfan percaya kalian pasti insya Allah bisa, ya. Baik, demikian tadi kajian materi tema 2 subtema 1, muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.